Selamat malam pemirsa, di malam Natal yang spesial ini Anda menyaksikan live event Malam Natal Cahaya Satukan Hati. Dan senang sekali tadi kita telah menyaksikan persembahan puji-pujian Natal dari choir Y2K. Bersama saya, Glory Nata. Dan saya Jose Niko. Pemirsa, pada malam ini kami juga akan menghadirkan informasi rangkaian Malam Natal di berbagai wilayah di Indonesia, serta situasi Malam Natal di wilayah terdampak bencana Sumatera yang tentu juga masih dalam suasana kebatinan empati kita. Dan pemirsa, inilah live event Malam Natal Cahaya Satukan Hati. Kita awali dengan informasi pemirsa. Rangkaian Natal 2025 digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta. Sedikitnya 16.000 jemaat hadir untuk beribadah. Para jemaat ini diajak untuk memaknai nilai Natal yang sebenarnya. Inilah pemirsa, belasan ribu jemaat ini datang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan juga Bekasi atau Jabodetabek, di mana para jemaat datang bersama dengan keluarga tercinta dan kerabat mereka untuk sama-sama merayakan lahirnya Yesus Kristus. Ibadah malam Natal ini bertema Mengapa Allah Menjadi Manusia dan dipimpin langsung oleh Pendeta Stephen Tong dan berjalan dengan sangat hikmat diiringi lagu-lagu pujian sebagai simbol sukacita. Ketua penyelenggara Timothy Sidik menyatakan bahwa ibadah Natal kali ini diharapkan membuat para jemaat dapat memaknai Natal tidak hanya secara simbolis tapi juga secara filosofis. Telah diberikan untuk kita. Lambang di momen Natal kita bukan saja menyanyi lagu Natal. Tahun yang lalu, Natal pertama. Kami mengharapkan bahwa umat Kristiani mendapatkan makna Natal yang sesungguhnya. Makna Natal sesungguhnya itu adalah Allah mengirim anaknya ke dunia, menyelamatkan orang-orang berdosa sehingga bisa diperdamaikan dengan Allah. Natal bukan pesta pora, Natal bukan fireworks, Natal bukan tukar kado, Natal bukan Santa Claus, tetapi makna arti Natal yang sesungguhnya itu adalah kita orang berdosa, kita bisa diperdamaikan oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau langsung bagaimana rangkaian ibadah malam Natal di Jakarta. Dan sudah bergabung bersama kami secara langsung ada jurnalis Bianca Sumendap dari Gereja Katedral Jakarta dan Nurul Zenita dari GPIB Immanuel Jakarta. Kita akan saparkan Bianca terlebih dahulu. Bianca, selamat malam. Bagaimana jalannya misa Natal di Gereja Katedral? Terang yang besar telah terbit. Seringkali tanpa kita ingin kita berjalan dalam kegelapan, dalam ketidakpastian. Dan penuh dengan lagu pujian ini dikumandangkan untuk menyambut begitu mendengar hikmah Natal yang dari tadi, di mana misa ini sudah digelar 2 sesi, tepatnya pada pukul 5 sore tadi, dan baru saja berlangsung untuk misa kedua yang berlangsung pada pukul 20:30. Dan saat ini Jose, Glory serta pemirsa, ribuan umat Katolik saat ini memadati Gereja Katedral untuk memaknai begitu kelahiran dari Isa Al-Masih. Dan tadi juga dapat kami sampaikan adanya tinjauan dari sejumlah pejabat negara, diantaranya ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang hadir di Gereja Katedral bersama dengan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang juga hadir di Gereja Katedral tepatnya pada pukul 16:40 tadi. Tadi pemirsa dapat kami sampaikan bahwa nantinya misa Natal juga akan digelar pada esok hari pada 25 Desember 2025 yang akan digelar 4 kali. Di mana misa pertama ini akan berlangsung tepatnya pada pukul 8:30, di mana ini merupakan misa pontifikal bersama dengan Uskup Agung, yakni adalah Kardinal Ignatius Suharyo, dan di pukul 11 ini merupakan misa anak-anak, lalu di pukul 4 sore atau pukul 16 ini misa dengan umat lanjut usia, lalu untuk pukul 6 sore ini terbuka untuk umum yang akan digelar pada hari perayaan Natal pada 25 Desember 2025 besok. Dan saat ini pemirsa, memang tadi tradisi kunjungan dari sejumlah pejabat negara yang hadir di katedral menyapa begitu secara langsung para umat. Dan tadi juga kalau mengutip seperti yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa diturunkan yakni disiagakan sebanyak 147.000 personil gabungan ini untuk memastikan begitu jalannya perayaan pengamanan khususnya untuk perayaan malam Natal, dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Dan satu juga tadi yang disampaikan juga oleh Kapolri begitu bahwa memastikan bahwa
para umat ini bisa menikmati rangkaian Natal dan Tahun Baru ini penuh hikmat dan memastikan begitu keamanan, yang juga disampaikan juga bahwa wujud nyata bahwa ini merupakan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi agama. Dan tadi juga Jose, Glory, serta pemirsa, satu himbauan yang diingatkan oleh Kapolri bahwa mengingat begitu saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah bencana di Sumatera dan Aceh, mengingatkan bahwa momen Natal ini bisa menjadi momen kita seluruh umat untuk bisa mengingat para saudara-saudara kita yang saat ini bahkan merayakan Natal pada saat momen-momen seperti ini yang juga tadi disampaikan juga oleh Menko Polhukam Jamari Chaniago, juga sambil menyampaikan ucapan selamat Natal begitu kepada seluruh umat, tetapi juga satu yang diingatkan untuk seluruh umat ini mendoakan begitu untuk seluruh umat. Jadi memang pada malam Natal ini Jose serta pemirsa bahwa seluruh umat Katolik mengingat begitu bahwa perayaan malam Natal ini juga mengingatkan untuk mengingat saudara-saudara kita yang saat ini berada di Sumatera dan Aceh. Selamat malam Natal untuk seluruh pemirsa Metro TV. Kembali ke Jose dan Glory di studio. Baik, dari Gereja Katedral Jakarta kita bergeser ke Nurul Zenita yang ada di GPIB Immanuel Jakarta. Nurul, bagaimana kemeriahan ibadah malam Natal di sana dan apa pesan-pesan yang disampaikan oleh pendeta di sana? Ya, Jose, Glory dan juga pemirsa, tadi ibadah malam Natal sesi pertama yaitu yang dimulai pada pukul 6 sore tadi sudah berlangsung ataupun sudah berjalan secara lancar, damai dan juga secara lancar. Ini dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang, dan tadi jemaat di Gereja Immanuel ini membacakan surat Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 9, yang mana surat ini menjelaskan soal hidup dan juga terang ini berasal dari Kristus, juga terang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan, dan Yesus ini sebagai terang sejati yang menerangi setiap orang. Setelah membacakan surat Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 9, jemaat juga menyalakan lilin, yang mana lilin ini menjadi simbol hadirnya terang Kristus di tengah kegelapan, yang mana cahaya lilin ini melambangkan kelahiran Yesus sebagai terang dunia sekaligus harapan baru bagi umat manusia. Dan saat ini masih sudah berjalan sesi kedua yang tadi dimulai pada pukul 9 malam. Dan totalnya jemaat yang ada di GPIB Immanuel ini bisa mencapai 2.000 jemaat. Dan untuk besok ibadah pada hari raya Natal akan diselenggarakan sebanyak akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pada pukul 9 pagi, 4 sore dan juga 6 sore. Untuk 9 pagi nanti akan dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang yang akan membacakan juga surat Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 13. Lalu pada pukul 4 sore nanti akan dilaksanakan ibadah pada hari raya Natal dengan menggunakan bahasa Inggris dengan surat John 1 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Dan pada pukul 6 sore nanti besok akan diselenggarakan ibadah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk jemaat yang tidak bisa hadir juga bisa mengikuti ibadah secara online ataupun daring lewat kanal YouTube GPIB Immanuel. Selain itu, tema secara generalnya untuk di Gereja Immanuel ini, Glory dan juga Jose, adalah Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan, yang mana ini dirumuskan dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa setahun terakhir yang ada di Indonesia, termasuk bencana yang terjadi di Sumatera dan juga di Jawa Tengah. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurul Zenita melaporkan dari GPIB Immanuel Jakarta. Sebelumnya ada Bianca Sumendep dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, usai jeda, live event Malam Natal Cahaya Satukan Hati akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di live event Malam Natal.
Pemirsa, karena tugas kemanusiaan, sejumlah relawan kemanusiaan dan anggota Basarnas mengaku sedih karena tak bisa merayakan Natal bersama dengan keluarganya di kampung halaman. Relawan ini masuk dalam tim SAR gabungan bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Mereka telah bertugas selama 1 bulan pasca bencana melanda Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Pasca perpanjangan masa tanggap darurat, sejumlah tim relawan kemanusiaan dan anggota Basarnas kembali ditugaskan di 6 desa terisolir. 6 desa yang masih terisolir dan belum dapat dijangkau via darat ini adalah Desa Parsikaman, Naga Timbul, Sibiobio, Sialogo, Saur Manggita, dan Desa Said Nihuta Kalangan 2. Wilayah desa ini berada di 4 kecamatan, yakni Desa Sialogo berada di Kecamatan Lumut, Desa Sibiobio Muara Sibuntuan berada di Kecamatan Sibabangun, Desa Naga Timbul berada di Kecamatan Sitahuis, Desa Tapian Nauli Saur Manggita, dan Desa Said Nihuta Kalangan 2 berada di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Para relawan tim kemanusiaan dan Basarnas ini akan kembali bergabung dengan tim SAR gabungan untuk kembali melakukan pencarian korban hingga beberapa hari ke depan. Mereka mengaku sedih karena tidak dapat merayakan Natal bersama keluarga tercinta pada tahun ini. Kebetulan kita merayakan Natal, cuman kita sudah ngasih kabar sama keluarga, ya sedih sih, cuman gimana ya, Papa tetap semangat ya, jaga kesehatan kata gitu Pak. Karena ini menjelang hari Natal, ya, saya juga sudah komunikasi dengan keluarga mendukung dan memberi semangat, terutama jaga kesehatan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau sedihnya pasti sedih karena tidak bisa berkumpul dengan keluarga gitu Pak ya. Cuma keluarga kecil saya dan keluarga besar saya sudah memaklumi kan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Hotop Nasution, Metro TV. Dan pemirsa, di tengah keterbatasan dan luka akibat banjir, umat Katolik tetap merayakan malam Natal di tempat pengungsian Sipange Hutana Bolon. Gereja mereka yang hanyut terbawa arus tak menyurutkan iman. Perayaan Ekaristi berlangsung khidmat dan dipimpin oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Sibolga, Pastor Ignatius Purwo OSC. Dan kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV yang ada di sana, Dasya Hutahuruk di Tapanuli Tengah. Selamat malam Dasya. Bagaimana suasana perayaan Ekaristi pada malam Natal ini di sana saat ini? Ya, selamat malam Glory dan juga Jose dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini kami masih terus memantau situasi dan juga kondisi terkini pasca terjadinya banjir bandang yang menimpa 3 wilayah di Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, Sumatera dan juga di Aceh. Dan pemirsa, sepertinya kita ketahui hari ini 24 Desember 2025, satu hari menjelang perayaan Natal. Dapat dilihat pemirsa di belakang saya, umat Katolik Stasi Santo Andreas Hutana Bolon, Paroki Santo Yosef Pandan, Tapanuli Tengah mengadakan ibadah malam Natal pemirsa. Dan kalau boleh saya gambarkan pemirsa untuk ibadah perayaan malam Natal di sini pemirsa, biasanya umat di sini ibadah di gereja yang dengan fasilitas lengkap, dengan lantai dan juga dengan kursi dan dengan fasilitas lengkap. Namun pemirsa, untuk tahun ini, untuk perayaan malam Natal tahun ini, mereka terpaksa mengadakan ibadah malam Natal di posko pengungsian. Dan saat ini pemirsa, saya sedang berada di posko pengungsian Simpang Sipange, di mana ibadah malam Natal tengah berjalan pemirsa. Dan kalau boleh saya gambarkan juga, jemaat yang datang dan juga umat Katolik yang beribadah di sini sangat amat tertib dan juga mereka sangat khusyuk dalam mengikuti ibadah. Dan pemirsa, tidak hanya umat Katolik, umat Protestan juga ikut serta dalam ibadah ini, di mana pemirsa berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk umat Protestan di kawasan ini gereja HKBP tidak mengadakan ibadah malam Natal, melainkan tadi siang mereka sudah mengadakan ibadah untuk 1 hari menjelang Natal. Dengan demikian pemirsa, umat jemaat Katolik mengajak umat Kristiani untuk bergabung bersama dalam ibadah malam ini pemirsa. Dan tadi pemirsa, tidak hanya umat jemaat, kami tadi juga berbincang-bincang langsung dengan suster yang merupakan relawan juga pemirsa, yang rela datang ke sini untuk mengadakan ibadah malam Natal. Dengan demikian pemirsa, satu kata yang bisa saya gambarkan untuk suasana malam ini adalah sukacita, di mana pemirsa para jemaat di sini sangat amat tertib dan juga sangat amat tidak sabar untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Demikian informasi dapat kami berikan untuk saat ini. Kembali ke studio, Glory dan juga Jose. Terima kasih Dasya Hutahuruk atas laporan Anda dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami spesial di live event Malam Natal. Pemirsa, malam ini ribuan umat Katolik mengikuti misa Natal di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Katedral Makassar. Selain itu, ibadah perayaan Natal di Gereja HKBP di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan dilaksanakan dengan penuh hikmat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Sabda Role langsung dari Gereja Katedral Makassar dan juga Sulaiman Siregar dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita ke Sabda terlebih dahulu. Sabda, selamat malam. Bagaimana jalannya misa Natal di Gereja Katedral Makassar? Pemirsa, misa malam Natal di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Katedral Makassar hari ini digelar 2 sesi. Sesi pertama digelar pada pukul 5 sore tadi dan untuk sesi kedua digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, dan misa sesi kedua ini sudah selesai dilakukan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Misa malam Natal yang diikuti sedikitnya 1.200 umat Katolik berjalan lancar dan juga penuh hikmat. Misa dipimpin langsung oleh Pastor Rusdin. Adapun tema Natal Nasional 2025 ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dikutip dari Injil Matius 1 ayat 21 sampai 24. Tema Natal tahun ini mengajak seluruh umat Kristiani untuk merenung kembali arti dari sebuah keluarga. Allah memberikan berkat, sukacita, damai sejahtera, dan perlindungan melalui kehadirannya dalam keluarga yang hanya boleh tercapai ketika anggota keluarga berdoa, membaca firman Tuhan, dan saling mengasihi satu sama lain. Misa malam Natal tadi diawali dengan ritus pembuka atau ritual pembukaan, yakni maklumat kelahiran Yesus, pembacaan teks kuno yang mengumumkan kelahiran Kristus. Kemudian ritual perarakan Sang Timur, doa kolekta dan kemuliaan, liturgi sabda atau pembacaan firman, kemudian homili atau khotbah, di mana dalam ritual ini imam memberikan renungan makna dari kelahiran Kristus. Ritual kemudian dilanjutkan dengan liturgi ekaristi atau perjamuan kudus, kemudian doa syukur agung dan pemberian komuni atau perjamuan kudus dan umat menerima ekaristi. Terakhir adalah ritus penutup, yakni pengumuman dan doa umat berkat penutup dan nyanyian penutup, yakni lagu-lagu Natal yang meriah seperti Gita Surga Bergema. Misa Natal merupakan perayaan yang mengingatkan umat momen kedatangan Yesus ke dunia yang dianggap sebagai juru selamat. Kami informasikan bahwa untuk pengamanan di gereja Glory Jose dan juga pemirsa, Polda Sulawesi Selatan ini menerjunkan sedikitnya 3.981 personil gabungan untuk mengamankan sekitar 720 gereja prioritas. Salah satunya adalah Gereja Katedral Makassar. Demikian dari Katedral Makassar, saya kembalikan ke Jose dan Glory di studio. Baik, terima kasih Sabda Role dari Makassar. Kita ke Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ada Sulaiman di sana. Sulaiman, bagaimana jalannya ibadah malam Natal saat ini di sana? Ya, Glory dan Josi, pemirsa Metro TV, kan pasca banjir bandang yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang terjadi pada akhir November lalu. Di tengah kondisi memang yang belum sepenuhnya pulih, jemaat gereja HKBP yang berada di Desa Hutagodang dengan hikmat mengikuti ibadah Natal pada Rabu sore tadi. Jauh dari hingar-bingar, perayaan penuh sukacita Natal kali ini dirayakan dengan penuh kesederhanaan. Hanya dihiasi lantunan doa-doa dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Josi. Ya, baik. Terima kasih rekan Sulaiman Siregar atas laporan Anda dari Tapanuli Selatan, dan juga sebelumnya ada Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Pemirsa, live event malam Natal akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kami akan ajak Anda untuk melihat rangkaian malam Natal lainnya. Sudah bergabung bersama kami Tia Iskandar dari Gereja HKBP Bukit Selamat 1 Resor Bersitang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan Belinda Firda dari Gereja Katolik Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, Jawa Timur. Kita akan saparkan Tia terlebih dahulu. Tia, selamat malam. Bagaimana rangkaian ibadah malam Natal yang berlangsung di sana? Ya, selamat malam Jose, Glory, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Gereja HKBP Bukit Selamat 1 yang terletak di Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Yang mana gereja ini merupakan gereja terbesar yang terletak di daerah perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dan untuk ibadah malam Natal pada malam hari ini tadi dimulai sejak pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, dan ini juga masih berlangsung seperti ada di belakang saya. Ini jika kita lihat di sini ibadah berlangsung dengan penuh sukacita dan juga khidmat. Dan tadi juga berdasarkan keterangan dari pihak gereja bahwa ibadah Natal malam hari ini dihadiri sekitar 50 jemaat, yang tadi juga dikatakan oleh Guru Pinonda Siahaan bahwa para jemaat ini selain mendengarkan firman dan juga nyanyian rohani, juga akan ada doa bersama yang secara khusus ini dipanjatkan untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, banjir bandang, dan juga tanah longsor di Sumatera dan juga Aceh. Dan selain ibadah Natal dilanjutkan pada esok hari, yang misa Natal ini akan diadakan pada pagi dan juga sore hari. Dan dikatakan juga bahwa Natal pada tahun 2025 ini dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian, solidaritas, dan juga empati, khususnya bagi saudara-saudara kita yang hingga hari ini masih berjuang melawan dampak dari bencana alam yang terjadi. Dan selain daripada itu, untuk keamanan, sejak sore tadi juga hingga malam ini kami melihat sudah ada petugas keamanan, yaitu dari polisi, dari Polres Langkat, yang ini melakukan sterilisasi area untuk memastikan bahwa ibadah malam Natal ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan juga kondusif. Demikian untuk perayaan dari Langkat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kembali ke studio. Baik, dari Tia Iskandar dari Gereja HKBP di Kabupaten Langkat, kita bergeser ke Belinda Firda dari Gereja Katedral Surabaya. Selamat malam Belinda, bagaimana jalannya misa malam Natal bagi umat Katolik di sana? Selamat malam Jose, Glory, dan pemirsa. Untuk malam Natal atau disebut sebagai Misa Vigili Natal di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya ini berjalan secara hikmat. Sejak tadi sesi pertama yang dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pemirsa masih berlangsung untuk sesi 2, di mana tadi dimulai sekitar pukul 21:05 atau jam 9 malam lewat 5 menit tadi, dan dimulai secara hikmat. Secara keseluruhan bisa saya gambarkan bahwa sejak sesi pertama hingga sesi kedua, meskipun tadi sore sempat diguyur hujan, namun tidak mengurangi semangat dan juga niat ibadah dari seluruh umat Kristiani yang melaksanakan Misa Vigili Natal pada malam hari ini. Dan dari seluruh kursi yang disiapkan oleh Panitia Gereja Katedral Surabaya ini setidaknya ada lebih dari 4.100 kursi. Sejak sesi pertama dan sesi kedua ini dipenuhi oleh umat Kristiani atau umat Katolik maksud kami, dan memang ini dimulai tadi sekitar pukul, atau maksud kami pintu dibuka ini 2 jam ya sebelum misa dimulai, dan seluruh umat memenuhi seluruh area. Dan tidak hanya di belakang saya, untuk area-area ini terbagi di beberapa titik, ada di dalam gereja, kemudian ada di halaman gereja, kemudian juga ada di aula. Dan berbeda dari tahun kemarin, ini disampaikan oleh salah satu panitia Gereja Katedral Surabaya bahwa untuk tahun ini kapasitasnya lebih besar. Ada satu area yang baru saja selesai direnovasi dan saat ini sudah bisa digunakan oleh umat untuk melaksanakan atau mengikuti prosesi ibadah misa pada malam hari ini, sehingga hal ini juga menambah semangat seluruh umat untuk melaksanakan atau untuk merayakan pada malam Natal malam hari ini. Dan tidak hanya itu, berbagai persiapan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak hanya memperluas area, namun juga bagaimana mendekor untuk seluruh area gereja katedral ini bisa menambah kekhidmatan untuk proses ibadah Natal pada malam hari ini. Dan tidak hanya pada malam hari ini, proses ibadah di gereja katedral ini dibagi menjadi 3 waktu. Malam hari atau disebut dengan vigili, kemudian besok fajar, dan juga besok siang ini akan dilanjutkan untuk perayaan Natal itu sendiri. Sementara itu, untuk Natal tahun ini di tahun 2025, tema yang diangkat di gereja katedral Hati Kudus Yesus Surabaya ini adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga, di mana satu makna yang diambil bagaimana
umat ini diajak untuk kembali mengingat atau menempatkan keluarga sebagai tempat pertama hadirnya kasih dan penyertaan Tuhan. Ini sebagai pengingat bahwa kita harus tetap kembali kepada keluarga dengan berbagai rintangan. Bahkan baru saja kami juga mendengar ada salah satu pesan yang disampaikan oleh Romo Keuskupan Surabaya bahwa berbagai masalah yang kita hadapi bersama, kondisi negara, bagaimana ketidakstabilan ekonomi ini juga harusnya kita kembali kepada keluarga. Dan juga ada satu pesan yang tadi saya ingat di sesi pertama yang dipimpin langsung oleh Uskup Surabaya dan juga Kepala Paroki Keuskupan Surabaya bahwa malam Natal di tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena memang di saat ini saudara-saudara kita yang berada di Sumatera masih melewati masa sulit, sehingga ini juga menjadi doa yang disampaikan pada malam hari ini di Gereja Katedral Surabaya agar saudara-saudara kita yang di Sumatera ini juga bisa dikuatkan untuk melewati cobaan yang sedang dilalui. Dan juga salah satu makna yang diambil pada malam hari ini adalah harapan sukacita yang bisa terus didapatkan oleh umat untuk senantiasa bagaimana saling menguatkan satu sama lain, sesama umat, bahkan sesama manusia. Ini satu nilai toleransi yang selalu disampaikan di sesi pertama maupun sesi kedua malam hari ini yang dipimpin langsung oleh Romo Keuskupan Surabaya. Sementara demikian kembali ke studio, Jose Glory. Baik, terima kasih rekan Belinda Firdan melaporkan dari Surabaya dan juga sebelumnya rekan Tia Iskandar melaporkan dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, ratusan warga Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Kote menggelar ibadah Natal di posko pengungsi Gereja HKBP Sibalanga. Ibadah Natal berlangsung penuh kesederhanaan. Meski harus duduk di lantai beralas tikar, namun para jemaat tetap melaksanakan ibadah Natal dengan khidmat. Anak-anak menampilkan liturgi Natal dan kur lagu pujian. Kebaktian Natal ini juga diikuti oleh Bupati Tapanuli Utara Jonius Huta Barata dan Wakil Bupati Denny Huta Barat. Pendeta Kastel dalam khotbahnya mengajak warga untuk tetap bersyukur di tengah bencana yang menimpa para warga. Dengan peristiwa ini, pendeta mengajak umat manusia untuk merawat alam. Usai ibadah Natal, Bupati dan Wakil Bupati menghibur para jemaat dengan bernyanyi lagu Natal. Sementara itu pemirsa, misa malam Natal di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang, Nusa Tenggara Timur digelar sebanyak 3 kali. Misa malam Natal diawali dengan pemberkatan kandang Natal sebagai simbol kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang membawa terang. Usai memberkati kandang Natal, imam bersama dengan para ajudan kemudian berarak menuju ke altar gereja yang diiringi dengan lagu-lagu liturgis bertemakan Natal. Misa malam Natal ini dihadiri ribuan umat Katolik dan dipimpin oleh Romo Mikael Manipada, didampingi Romo Alusius Husnaat. Dalam khotbah singkatnya, Romo Markus Manipada menyerukan kepada umat agar berlaku rendah hati dan selalu setia mengikuti tuntunan Tuhan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kelahiran Tuhan Yesus membawa terang sukacita dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan pemirsa, para penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang tinggal di hunian sementara dan posko pengungsian ikut mendoakan para korban banjir di Sumatera dan Aceh. Di tengah suasana Natal yang sangat sederhana dan tenang bersama alam yang belum sepenuhnya bersahabat, doa-doa terucap dalam nada penuh haru sembari memanjatkan harapan sekiranya semua musibah ini segera berlalu. Kepala Desa Hokeng Jaya mengatakan warga penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berdoa menyambut malam Natal di kopel atau rumah hunian sementara. Mereka memohon kepada Tuhan Yesus agar erupsi Gunung Lewotobi laki-laki segera berakhir. Mereka juga berdoa agar Tuhan memberi ketabahan dan kekuatan bagi saudara-saudara yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sudah beberapa hari ini masyarakat begitu antusias untuk menyongsong hari Natal dan mereka berdoa di kopel masing-masing memohon kepada Tuhan agar
erupsi atau Gunung Lowotobi cepat pulih. Juga mereka berempati untuk berdoa terhadap saudara-saudara yang menjadi korban banjir di Sumatera dan di Aceh, di Sumatera Utara dan Aceh. Pemirsa, jelang perayaan Natal, ibadah di Gereja HKBP Resor Tukahu Tanah Bolon di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tak hanya menjadi rutinitas iman. Bagi seorang jemaat, ibadah ini menjadi titik penguat diri setelah rumah yang baru dibangun 5 bulan lalu hancur diterjang banjir bandang. Dan berikut ini informasinya untuk Anda. Menurutku Natal paling sedih lah. Seumur-umur 30 tahun ini Natal paling sedih. Biasanya kita itu dari 1 Desember aja kita udah bahagia. Tapi ini hanya tangis apa. Sedih lah aku rasa. Baginya, Natal kini bukan lagi tentang kemeriahan, melainkan tentang rasa syukur dan pengharapan. Pengharapan untuk bertahan, bangkit perlahan, dan melanjutkan hidup, meski harus memulai semuanya dari awal. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Dasya Hutauruk, Muhammad Firmansyah, Metro TV. Suasana kemeriahan Natal dengan pohon Natal dan tata cahaya yang artistik menyelimuti kota Vatikan. Natal tahun ini semakin istimewa karena bertepatan dengan tahun jubileum. Paus Leo ke-14 akan memimpin langsung rangkaian misa Natal di Basilika Santo Petrus. Kemeriahan Natal telah menyelimuti kota Vatikan, pusat gereja Katolik dunia sejak awal Desember. Lapangan Santo Petrus yang setiap harinya dipadati ribuan peziarah dan wisatawan dari berbagai negara telah dihiasi dekorasi pohon Natal raksasa setinggi sekitar 25 meter. Tahun ini pohon Natal didatangkan dari Bolzano, salah satu daerah di Italia Utara yang dipadukan dengan miniatur yang menggambarkan peristiwa kelahiran Kristus di Bethlehem. Dengan tata cahaya artistik yang memperindah suasana malam, Natal 2025 terasa semakin istimewa karena menjadi Natal pertama Paus Leo sejak terpilih sebagai Paus. Paus Leo memimpin langsung rangkaian misa Natal di Vatikan, termasuk misa Natal dan misa hari Natal di Basilika Santo Petrus yang disiarkan ke seluruh dunia sebagai pesan perdamaian, harapan, dan persaudaraan umat manusia. Perayaan tahun ini juga bertepatan dengan tahun Jubileum, momen suci yang hanya berlangsung setiap 25 tahun dan memiliki makna pengampunan serta pembaruan iman. Dalam rangka tahun Jubileum, diperkirakan 30 juta peziarah mengunjungi Vatikan sejak periode 24 Desember 2024 hingga berakhirnya tahun Jubileum pada 6 Januari 2026. Dengan lonjakan signifikan pada periode Desember, menjadikan Vatikan pusat perhatian dunia dalam perayaan Natal yang bersejarah tahun ini. Il Natale in Vaticano è sempre speciale. Quest'anno la mostra dei 100 presepi ospita in particolare 132 presepi da tutto il mondo. Natal di Vatikan selalu spesial. Tahun ini ada 100 lebih pameran miniatur diorama kelahiran Yesus atau persisnya 132 miniatur yang dibuat dari seluruh dunia.
Perayaan Natal di Vatikan tahun ini bertepatan dengan berlangsungnya tahun jubileum yang telah dimulai sejak 24 Desember 2024 silam. Dan rencananya Holy Door atau pintu suci Gereja Basilika San Pietro Vatikan akan resmi ditutup pada 6 Januari 2026. Dari Vatikan, Listian Putri, Metro TV melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah live event Malam Natal Cahaya Satukan Hati. Semoga Malam Natal tahun ini membawa kedamaian bagi kita semua. Saya Glory Nata. Dan saya Jose Nicole, pamit undur diri. Kiranya Malam Natal ini menjadi momen yang menyatukan kita dalam kehangatan serta berkat dan sukacita di antara kita semua. Metro TV.